Citra, masa tadi waktu aku mau kesini, jalan yang dilewatin itu banyak banget tenda pernikahan. Emang lagi musim pernikahan ya? Emang pernikahan itu apa sih? Kamu tahu nggak? Jadi, pernikahan merupakan momen indah ketika dua orang yang saling mencintai memutuskan untuk bersama selamanya. Namun, pernikahan bukan hanya tentang cinta dan romantisme, tetapi juga tentang kesiapan dan komitmen. Nah, untuk definisi dari pernikahan itu adalah momen penting dalam kehidupan manusia sebagai perwujudan cinta, komitmen, dan pengakuan atas adanya ketergantungan antara satu makhluk dengan yang lainnya dan legal secara hukum. Buat teman-teman yang ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan, sebelum itu kalian harus tahu apa sih tujuan dari pernikahan tersebut. Nah, tujuan pertama dari pernikahan itu adalah untuk berkomunikasi lebih baik. Jadi, pernikahan membantu pasangan untuk belajar berkomunikasi dan menghargai perbedaan satu sama lain. Kemudian yang kedua adalah memiliki keluarga. Jadi melanjutkan keturunan ini menjadi salah satu tujuan tertinggi dalam pernikahan. Sehingga biasa ketika tidak memiliki keturunan, hal tersebut bisa menjadi faktor dari perceraian. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Menikah ini dapat meningkatkan kualitas hidup dengan mendukung pasangan dalam berkarir. Nah, untuk persiapan pernikahan, hal-hal yang biasa disiapkan yang pertama adalah pakaian. Pada saat pelaksanaan pernikahan, pakaian yang biasa digunakan pada saat akad itu adalah pakaian adat masing-masing. Kemudian pada saat resepsi itu biasanya adalah pakaian yang dia impikan pada saat ingin menikah dan mewujudkannya. Kemudian yang kedua adalah cincin. Cincin merupakan sesuatu yang penting ketika kita ingin menikah karena cincin di jari manis adalah simbol bagi pasangan yang telah menikah. Kemudian yang ketiga adalah pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan ini memegang peran yang cukup penting karena disinilah pihak keluarga pengantin pria dan wanita menjalin hubungan yang lebih erat. Untuk proses pernikahan, ada yang dinamakan ritual pernikahan. Adapun tahapan-tahapan dalam ritual pernikahan yang pertama adalah akad nikah. Nah, akad nikah ini merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita yang menjadi istri, yang dilakukan di depan paling sedikit dua orang saksi dengan menggunakan signat ijab kabul. Kemudian yang kedua adalah resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan ini adalah proses merayakan momen bahagia bersama keluarga dan sahabat dekat. Resepsi ini diadakan setelah pelaksanaan upacara pernikahan secara agama dilangsungkan. Dalam sebuah pernikahan, tentu isinya bukan hanya tentang kebahagiaan, ada juga tantangan-tantangan dalam pernikahan. Nah, ada beberapa tantangan yang biasa dihadapi dalam pernikahan. Yang pertama adalah keterbukaan dan jujur satu sama lain. Dalam pernikahan biasanya terjadi ketidakterbukaan antara suami dan istri sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang panjang. Kemudian yang kedua, menjaga komitmen. Biasanya antara istri dan suami terkadang perasaannya bisa goyah dan menuruti nafsunya sehingga terjadi perselingkuhan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga komitmen. Buat yang sudah menikah, sebaiknya ketika ada masalah dalam rumah tangganya, janganlah memberitahu orang tua atau saling mengadu kepada orang tua masing-masing, karena bukannya menyelesaikan masalah, hal tersebut dapat menambah pelik masalah. Dalam pernikahan, komunikasi merupakan hal yang sangat penting karena
Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan pasangan. Yang kedua untuk membangun kualitas pernikahan dan mempererat hubungan. Yang ketiga menyelesaikan konflik dengan cepat dan menghindari pertengkaran yang memperburuk hubungan. Jadi komunikasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk pasangan yang sudah menikah. Buat teman-teman yang sudah menikah ataupun belum, ini adalah kebiasaan yang kalian harus hindari karena dapat merusak hubungan pernikahan. Nah, yang pertama adalah tidak membicarakan masalah penting. Ketika muncul suatu permasalahan dalam hubungan pernikahan, sebaiknya dibicarakan sesegera mungkin karena masalah ini dapat tumbuh lebih besar lagi dan tentu akan menghasilkan pertengkaran yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua adalah menyinggung masalah lama ketika berargumen. Ketika berargumen dengan pasangan, sebaiknya masalah lama janganlah disinggung lagi karena itu dapat memicu pertengkaran yang lebih sengit lagi. Kemudian yang ketiga adalah bicara di belakang pasangan. Seperti menelpon teman ataupun keluarga dan curhat-curhatan, kemudian nangis-nangisan. Hal tersebut sangat dihindari karena hal tersebut dapat memicu rusaknya hubungan pernikahan. Kemudian yang keempat adalah membandingkan pasangan dengan wanita lain. Buat laki-laki yang suka membandingkan wanita, seperti wanita itu lebih cantik, istriku begini, hal tersebut jangan dilakukan karena itu dapat melukai perasaan istri Anda dan hal tersebut itu sangat tidak logis karena ketika Anda menikah dengan istri Anda, tentu Anda melihat istri Anda sebagai wanita yang cantik dan wanita cantik yang pernah Anda ketemukan. Untuk teman-teman yang masih jomblo dan sedang dalam proses mencari pasangan untuk diajak menikah, carilah pasangan yang dapat menerima kekurangan kamu. Karena pernikahan bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, namun tentang seni memilih pasangan yang cocok dan berkomitmen untuk saling mendukung serta menghargai perbedaan satu sama lain.